Coba deh, pernah kepikiran nggak, kenapa sih selembar kertas di dompet atau angka di aplikasi e-wallet kita itu bisa dipakai buat beli macam-macam? Nah, hari ini kita bakal ngulik tuntas perjalanan uang dari zaman tuker-tukeran barang sampai era serba digital, tinggal scan QR is doang. Oke, kita mulai dengan sebuah bayangan yang agak aneh buat zaman sekarang. Coba bayangin kamu lagi mau pesen ojek online, tapi pas mau bayar, kamu malah nawarin, "Bang, mau dibayar pakai ayam nggak?" Dulu banget, sebelum ada uang, ya beginilah keadaannya. Sistem kayak gini namanya barter. Kedengarannya simple, tapi praktiknya, wah ribet banget. Masalah terbesarnya itu kita harus nemuin orang yang kebutuhannya klop. Kamu punya ayam, tapi abang ojeknya butuhnya bensin bukan ayam. Ya udah, nggak jadi transaksinya. Bener-bener nggak efisien kan? Nah, karena barter itu ribetnya minta ampun, manusia akhirnya nemuin satu ide jenius yang mengubah segalanya. Ide yang jadi solusi buat semua kerumitan itu. Uang. Tapi sebenarnya uang itu apa sih? Apakah cuma kertas atau koin? Jawabannya lebih dari itu. Uang itu intinya adalah apapun yang kita semua sepakati punya nilai. Jadi kuncinya itu ada di kepercayaan kita bersama. Kalau kita semua percaya selembar kertas itu berharga, ya jadilah ia berharga. Supaya sesuatu bisa berfungsi sebagai uang, dia harus bisa ngerjain 3 tugas penting ini. Anggap aja ini 3 pilar utama yang bikin ekonomi kita bisa jalan. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, dan yang paling jelas, uang itu alat tukar. Adanya uang ngebebasin kita dari repotnya mikirin mau nuker ayam sama jasa potong rambut atau nuker ikan sama tiket bioskop. Cukup kasih uang, semua beres. Jauh lebih praktis. Kedua, uang itu ibarat penggaris nilai. Dia jadi patokan buat ngukur harga semua barang dan jasa. Jadi kita nggak perlu pusing lagi mikir, harga secangkir kopi ini setara sama berapa potong ayam ya? Semuanya jadi jelas, satu kopi ya Rp20.000. Simple. Yang ketiga, dan ini nggak kalah penting, uang itu penyimpan nilai. Maksudnya, nilai dari kerja keras kita bisa disimpan dalam bentuk uang untuk dipakai nanti. Nggak kayak ayam atau ikan yang bisa busuk, uang bisa kita simpan buat masa depan. Kekayaan kita jadi bisa diawetkan. Tentu aja, nggak sembarang benda bisa dijadiin uang. Ada syarat-syaratnya. Uang yang baik itu harus diterima semua orang, awet dan nggak gampang rusak, gampang dibawa-bawa, bisa dipecah jadi nominal kecil, nilainya stabil, dan yang pasti jumlahnya harus terbatas biar nggak kehilangan nilainya. Oke, kita udah punya sistem uang yang keren. Tapi terus, siapa yang jagain biar sistem ini nggak berantakan? Siapa yang mastiin uang kita nilainya tetap terjaga dan transaksi kita aman? Nah, saatnya kenalan sama para penjaga gawangnya. Di Indonesia ada 2 wasit utama dalam dunia keuangan. Yang pertama, ada Bank Indonesia atau BI. Tugasnya menjaga nilai rupiah kita tetap stabil dan mengatur lalu lintas pembayaran biar lancar. Terus yang kedua ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, OJK ini yang tugasnya ngawasin semua pemain di industri keuangan. Kerjaan OJK ini penting banget buat kita loh. Mulai dari bank, tempat kita nabung, perusahaan asuransi, dana pensiun, sampai perusahaan pembiayaan, semuanya itu diawasi sama OJK. Tujuannya apa? Biar kita sebagai konsumen terlindungi, dan uang kita dikelola dengan aman dan benar. Oke, konsep uang udah ngerti, siapa penjaganya juga udah kenal. Sekarang, kita intip mesinnya. Pernah mikir nggak gimana caranya uang bisa pindah dari aplikasi di HP kamu ke rekening abang tukang kopi dalam hitungan detik? Selamat datang di era jalan tol super untuk uang. Coba bayangin deh, sistem pembayaran kita itu kayak jaringan jalan. Ada jalan biasa, yaitu uang tunai yang kita pegang sehari-hari. Terus, ada jalan tol yang super cepat dan bebas macet, yaitu semua pembayaran non-tunai, kayak kartu, transfer, dan pastinya QRS. Dan sekarang ini, gerbang tol paling populer buat masuk ke jalan tol digital itu ya kode QRS. Kotak hitam putih ini udah kayak paspor sakti buat transaksi di mana aja, dari kafe mahal sampai warung pinggir jalan. Begitu kamu scan kode itu dan klik bayar, di belakang layar itu terjadi proses yang super canggih dan cepat. Perintah bayar dikirim lewat jaringan aman, bank kamu dan bank penjual saling ngobrol buat mindahin dana, dan dalam sekejap penjual dapat notifikasi kalau uangnya udah masuk. Keren kan? Nah, di dalam jalan tol digital ini, Bank Indonesia nyediain 2 jalur utama. Ada yang namanya SKNBI. Ini ibarat jalur biasa buat transaksi kecil kita sehari-hari. Terus ada jalur VIP, namanya BI RTGS. Ini jalur super cepat buat transaksi bernilai jumbo yang harus sampai detik itu juga. Oke, kita udah lihat semua kepingan puzzle-nya. Sekarang, ayo kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Gimana semua ini?
Ide tentang uang, peran para penjaganya, dan teknologi canggih bekerja sama buat kita semua. Kalau kita rangkum, kita ini udah ngelewatin evolusi yang luar biasa. Dari zaman barter yang super repot, terus lahir ide cemerlang bernama uang, lanjut dengan dibangunnya sistem kepercayaan oleh BI dan OJK, sampai sekarang kita bisa nikmatin kemudahan transaksi instan cuma lewat HP. Jadi, semua sistem rumit yang kerja di belakang layar ini, dari kebijakan bank sentral sampai kode QR di warung kopi, tujuannya cuma satu, bikin cara kita bertukar nilai jadi jauh lebih gampang, lebih cepat, dan lebih aman. Dari yang tadinya nuker ayam, sekarang tinggal tap di layar. Perjalanan ini jelas sebelum selesai. Justru ini ninggalin kita sama satu pertanyaan menarik. Kalau sekarang aja kita udah sampai di fase scan QR, kira-kira 10 tahun lagi, cara kita bertransaksi bakal kayak gimana ya? Coba bayangin. Terima kasih sudah menyimak.